Halo semua, kembali bersama saya, orang yang mungkin tidak akan menyebutkan namanya di video selanjutnya. Kali ini saya bersama tim AR17, yakni saya sendiri akan menceritakan sebuah film anime movie bergenre fantasi romantis. Dan bisa dibilang salah satu anime movie terbaik sepanjang masa. Karena telah menempati urutan kedua setelah anime Koe no Katachi dengan perolehan 8,98 dari 10 bintang di forum My Anime List. Salah satu film garapan paman saya, yakni Makoto Shinkai ini, akan lebih berfokus pada kedua karakter utama, yakni Takita Chibana dan Mitsuha Miyamizu, dengan pengisi suara More Kamishiraishi sebagai Mitsuha Miyamizu dan Ryonosuke Kamiki sebagai Takita Chibana. Oke, tanpa menunggu lagi, marilah kita tonton sekarang. Inilah Kimi no Nawa atau Your Name. Tapi sebelum itu, marilah kita putar dulu intronya. Oke, film dibuka dengan diperlihatkannya sebuah komet yang menembus awan di atas kota yang bernama Itomori. Kemudian scene pun berganti kepada kedua karakter utama, yakni Takita Shibana dan Mitsuha Miyamizu, yang berbicara seolah-olah ada yang hilang dari diri mereka. Di pagi hari, Mitsuha terbangun kaget di kamarnya karena telah bermimpi bertemu dengan seseorang yang belum pernah ia temui sebelumnya. Ia terbangun dalam keadaan bingung sambil memegang-megang dadanya, lebih tepatnya meremasnya ya. Begitu juga adiknya yang bernama Yotsuha Miyamizu. Dia bingung melihat tingkah laku kakaknya dan kemudian menyuruh kakaknya bergegas untuk pergi sarapan. Mitsuha pun kecermin dan melihat dirinya, kemudian ia terkejut. Bagaimana tidak terkejut kalau bertukar tubuh? Ketika sarapan, neneknya Mitsuha yang bernama Hitoha Miyamizu kebingungan melihat tingkah laku cucunya yang aneh tidak seperti biasanya. Siaran di radio memperdengarkan desa Itomori yang saat itu akan mengadakan pemilihan wali kota bulan depan. Kemudian di siaran TV, sebuah berita menyiarkan akan ada komet yang sangat langka yang akan melintas pada bulan depan. Setelah sarapan, Mitsuha dan adiknya pergi ke sekolah. Di tengah jalan, Mitsuha bertemu dengan teman sekelasnya yang bernama Katsuhiko Teshiga atau Teshi dan Sayaka Natori. Dan ternyata calon wali kota itu adalah ayahnya Mitsuha, yakni Toshiki Miyamizu yang pada saat itu sedang berkampanye. Sesampainya di kelas, dia mendapati tulisan di bukunya yaitu "Siapa kamu?" Dan Mitsuha pun agak bingung sampai kaget mendengar gurunya memanggil namanya. Setelah istirahat, Sayaka menceritakan apa yang terjadi pada Mitsuha kemarin yang berperilaku aneh, pokoknya gila. Sebenarnya Mitsuha itu merasa bosan tinggal di desa Otomori yang menurutnya kecil dan membosankan. Pada malam hari, neneknya menceritakan sejarah kebakaran besar yang terjadi di Mayugoro dan agak kesal sebenarnya dengan menantunya karena lebih mementingkan politik ketimbang keluarganya. Kemudian di kuil, Yotsuha dan adiknya Mitsuha melakukan ritual kuchi kamisake, yaitu mengunyah nasi dan membutuhkannya agar menjadi alkohol yang dikenal dengan sebutan sake. Karena Mitsuha merasa bosan dan frustasi, di tangga kuil ia meminta untuk dijadikan sebagai anak laki-laki dari kota Tokyo yang tampan di kehidupan berikutnya. Keesokan harinya, ia terbangun di tubuh yang bernama Takita Chibana. Setelah menerima pesan dari seseorang yang bernama Sukasa, ia pun pergi sekolah. Dan di dalam hatinya, ia masih bergumam dan menganggap ini tidak nyata. Dan disinilah Mitsuha terlihat sangat bahagia karena dia bisa merasakan kehidupan kota besar seperti Tokyo. Di sekolah, Mitsuha yang berada di dalam tubuh Taki ini bertemu dengan Sukasa, orang yang mengirimnya pesan tadi. Setelah temannya Sukasa Fuji dan Shika Shinta Takagi mengajak Mitsuha ke kafe, ia senang bukan main karena memang itulah yang diinginkannya. Dan di kafe saat mendapatkan pesan bahwa ia terlambat bekerja, Mitsuha pun bertanya pada temannya apakah sebenarnya pekerjaannya. Dan temannya menjawab bahwa ia bekerja di restoran Italia mewah. Karena tingkah laku Mitsuha yang berada dalam tubuh Taki ini, seseorang pegawai memarahinya, dan pada saat itu ia masih berpikir bahwa ini adalah mimpi dan berteriak ingin segera bangun dari mimpinya di tangga restoran. Salah satu pelanggan di restoran itu kemudian komplain karena di dalam pizzanya ada tusuk gigi. Kemudian Taki pun kewalahan dan untuknya ia ditolong oleh temannya yang bernama Okudera Miki. Ternyata itu hanyalah akal-akalan pelanggan tadi saja yang ingin makan gratis.
Okudera pun sadar roknya sobek karena ulah pelanggan yang komplain tadi. Kemudian Mitsuha membawa Okudera ke sebuah ruangan dan menyuruhnya melepaskan roknya agar Mitsuha bisa memperbaiki roknya. Okudera pun kaget karena Mitsuha yang berada dalam tubuh Taki ini menjahitkan roknya yang sobek. Okudera pun takjub karena Taki tidak hanya menjahit roknya tapi juga menyulamnya dengan baik. Setelah pulang, Mitsuha pun meninggalkan catatan di handphonenya Taki dan menuliskan namanya di telapak tangan. Dan keesokan harinya, Taki yang asli pun terbangun dan terkejut melihat catatan yang dituliskan Mitsuha di handphone dan tangannya. Di saat yang sama, Mitsuha juga kembali ke tubuhnya semula dan menemukan catatan di tangannya yang bertuliskan "Siapa kamu?" Sampai mereka menyadari bahwa mereka bertukar tubuh. Dan film pun dimulai. Kemudian mereka pun mulai mencari tahu bagaimana hal ini bisa terjadi dan memutuskan membuat aturan agar menjaga privasi mereka. Ketika bertukar tubuh, ia menjadi sosok yang baru dan berusaha untuk menjadi sosok orang tersebut. Mereka pun saling membantu seperti Mitsuha yang membantu Taki menjalin hubungan dan pergi berkencan dengan Okudera Miki. Sementara Taki membuat Mitsuha menjadi siswa yang populer di sekolahnya. Suatu pagi, Taki terbangun di tubuh Mitsuha dan mulai meremas-remas dadanya. Dan Yotsuha pun merasa aneh dan meminta kakaknya untuk bergegas. Di TV tersiar berita bahwa komet kiamat tersebut akan terlihat di hari itu sampai beberapa hari ke depan. Sampai pada akhirnya Taki yang menjadi Mitsuha diajak ke kuil leluhur oleh neneknya. Dan dia kemudian terbangun menjadi Taki dalam kondisi menangis. Dan hal tersebut membuatnya bingung. Taki pun mendapatkan pesan kencan dari Okudera Miki yang ternyata itu adalah rencana Mitsuha sehari sebelumnya. Dan Taki pun sangat terkejut dan merasa belum siap. Taki dan Okudera pun pergi berkencan ke sebuah tempat. Dan Taki melihat foto-foto nostalgia kota Itomori. Kemudian setelah berkencan, Okudera menanyakan apakah ada gadis lain yang kau suka pada Taki. Namun Taki menyangkalnya. Taki pun pergi melihat komet sesuai dengan pesan yang ditulis oleh Mitsuha. Tetapi Taki tidak melihatnya. Taki pun kemudian menelpon Mitsuha dan ternyata tidak bisa. Karena sebenarnya nomor itu adalah nomor 3 tahun yang lalu. Mitsuha pun menerima telepon dari Teshi, dan pada sore harinya Mitsuha pergi ke festival untuk melihat komet kiamat yang akan melintas di atas kota Itomori. Dan betapa terkejutnya Mitsuha melihat komet kiamat tersebut yang kemudian terbelah menjadi dua. Sementara itu, setelah menelpon Mitsuha, Taki merasa bingung, ditambah lagi dia tidak bertukar tubuh lagi dengan Mitsuha selama beberapa minggu. Taki pun memutuskan untuk mencari Mitsuha dan dia ditemani oleh Okudera dan Tsukasa. Dengan hanya berbekal sebuah gambar, dan Taki tidak tahu apa sebenarnya nama kota tersebut, yakni padahal kota Itomori. Taki pergi naik kereta dan menjelaskan sketsa gambar tersebut. Namun karena tidak ada yang mengetahui, Taki pun menyerah dan kembali ke Tokyo. Mereka pun mampir ke sebuah warung ramen dan pegawai di situ memperhatikan dan mengenali bahwa gambar itu adalah gambar kota Itomori 3 tahun yang lalu. Yang ternyata telah hancur terkena pecahan komet kiamat. Taki pergi memeriksa buku di perpustakaan dan menemukan bahwa nama sahabatnya yakni Teshi dan Sayaka, kemudian Mitsuha Miyamizu yang telah menjadi korban komet kiamat tersebut. Okudera pun mengatakan bahwa Taki itu hanyalah bermimpi. Kemudian Okudera memuji gelang anyaman milik Taki yang Taki tidak ingat siapa yang telah memberikannya.
Namun, sesaat Taki mengingat perkataan nenek Mitsuha bahwa masih ada satu kesempatan, yakni mendaki gunung Miyamizu dan meminum sake yang dulu pernah ia simpan di sana. Taki pun meminum sake tersebut sambil berharap satu kesempatan lagi. Setelah meminumnya, Taki tak sengaja terpeleset dan melihat semua masa lalu Mitsuha. Dan Taki pun kembali ke tubuh Mitsuha 3 tahun lalu di hari sebelum saat festival digelar. Taki kemudian kaget ketika neneknya menegurnya, "Kamu Mitsuha atau bukan?" Nenek pun menceritakan bahwa ia dan juga ibunya Mitsuha pernah mengalaminya pada saat remaja. Taki pun memberitahu kepada nenek dan kedua temannya bahwa akan ada komet yang jatuh menimpa kota Itomori. Taki dan temannya pun mulai merencanakan evakuasi pada seluruh warga kota dengan menargetkan SMA Itomori sebagai jalur evakuasi. Taki pergi ke tempat wali kota, yakni ayah Mitsuha sendiri, untuk meyakinkannya agar mengevakuasi seluruh warga kota. Namun Taki gagal meyakinkan wali kota. Dengan keadaan kesal, Taki mengangkat ayahnya Mitsuha dan ayah Mitsuha berkata, "Apakah kamu Mitsuha?" Mitsuha? Iya. Omae wa dare da? Karena kesal kepada ayahnya Mitsuha, Taki kemudian menyuruh Yotsuha untuk pergi meninggalkan kota bersama nenek. Mitsuha yang berada di tubuh Taki pun terbangun dan naik ke atas gunung, kemudian mendapati kota Itomori yang telah hancur. Taki yang berada di tubuh Mitsuha pun pergi mendaki gunung untuk pergi menemui Mitsuha yang berada dalam tubuhnya. Namun mereka tidak melihatnya. Kemudian mereka saling berteriak memanggil nama masing-masing dan ternyata mendengarnya. Mereka akhirnya kembali ke tubuh masing-masing dan akhirnya untuk pertama kalinya mereka bertemu. Setelah Taki mengembalikan tali kepangnya kepada Mitsuha dan ketika Mitsuha akan menulis namanya di tangan Taki, ia menghilang. Dan ketika Taki akan menulis nama Mitsuha sendiri di tangannya, ia kehilangan ingatannya. Mitsuha kemudian bersama Teshi temannya memulai rencana mereka untuk mengevakuasi warga kota dengan cara meledakkan pembangkit listrik sehingga mengakibatkan pemadaman total di seluruh kota. Dan sementara itu Sayaka yang menyebarkan berita palsu bahwa akan ada kebakaran hutan besar dan menyuruh warga kota mengevakuasi diri ke sekolah mereka, yakni SMA Itomori. Mitsuha pun pergi menemui ayahnya agar mengadakan evakuasi besar-besaran secepatnya. Namun, wali kota malah memerintahkan agar menghentikan peringatan palsu dari Sayaka dan menyuruh warga kota agar tetap di tempat sambil menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Mitsuha pun terus berlari sambil mengingat nama Taki yang hilang dari kepalanya. Dan ia pun terjatuh dan melihat tulisan di telapak tangan yang ditulis dalam huruf kanji.
yakni Aku Mencintaimu, yang ditulis oleh Taki Tachibana. Sesampainya di kantor wali kota, komet kiamat yang indah itu pun jatuh dan menimpa tepat di kota Itomori dan menghancurkannya. Bagi yang mau melihat lanjutannya, tunggu dulu. Santai. Apakah Mitsuha dan temannya berhasil meyakinkan warga kota agar selamat dari tragedi itu? Ini jawabannya. Shin pun berganti kepada Taki di 5 tahun depan yang telah lulus dari universitas dan sedang mencari pekerjaan. Taki pun terus mencari sesuatu yang sepertinya hilang dari kehidupannya. Dan sejak saat itu, Taki malah lebih tertarik pada komet yang 8 tahun lalu menghancurkan kota Itomori. Ia pun melihat berita tentang kejadian komet kiamat yang entah bagaimana sebagian besar penduduk kota Itomori itu selamat dalam bencana besar itu. Banyak media yang menyoroti ada peringatan palsu yang berkembang kala itu. Dan ternyata Mitsuha berhasil meyakinkan ayahnya dan mereka pun selamat dari komet kiamat tersebut. Di sebuah kafe, Taki bertemu dengan sepasang kekasih yang sedang membicarakan pernikahannya. Dan ternyata itu adalah Teshi dan Sayaka, temannya ketika menjadi Mitsuha dulu. Setelah itu, di jalan, Taki berpasangan dengan seseorang gadis yang ternyata itu adalah Mitsuha. Namun pada saat itu mereka saling cuek dan seperti tidak kenal. Di hari berikutnya, mereka saling bertatapan di kereta yang berbeda. Dan setelah mencari sambil berlari, mereka pun bertemu di sebuah tangga kuil. Dengan perasaan rindu yang amat dalam, mereka pun saling menanyakan nama masing-masing. Kimi no namae wa, dan Mat. Bagaimana alur cerita film tadi? Kami selaku tim AR17, yakni saya sendiri, sangat mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Dan mohon maaf apabila ada pihak yang tersinggung dengan alurnya, karena memang ada sedikit bumbu copyright di alur film yang Anda tonton tadi. Jujur, ini adalah film yang sangat menguras emosi bagi setiap orang yang menontonnya. Dengan grafik yang mahal dan penempatan lagu yang tepat, ini adalah film terbaik karya paman saya, yakni Makoto Shinkai yang pernah saya tonton. Thanks for watching and sampai jumpa. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Sekian dan sekali lagi terima kasih.